Sahabat, ternyata Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan prasangka hambanya. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan salam dan salam berlimpah. Jadi perlu Anda pahami bahwa ada sebuah hadis yang sering saya sampaikan, begitu kan, yaitu ana idza dzanni abdi bi. Aku, Allah, itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tetapi di sisi yang lain ada dalil yang yang kontras atau paradoks terkait dengan hal itu. Yaitu apa? Jika Allah sudah berkehendak, ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya begini. Nah, ini saya bagi Anda yang saat ini mungkin baru belajar tentang ilmu pengembangan diri atau ilmu pikiran, ilmu loa, ya kan, yang sering kali mabuk loa, ya. Kemudian ilmu-ilmu lain yang terkait dengan memanifestasikan apa yang kita inginkan, ya. Nah, jadi ternyata kita itu tidak selalu bisa untuk memanifestasikan apa yang kita inginkan. Ya, buktinya adalah dulu sekali orang-orang, saya mendapatkan kabar ya ataupun cerita bahwa orang-orang yang mereka ahli dalam ilmu pikiran, ya, ilmu memanipulasi pikiran bawah sadar, memprogram pikiran bawah sadar dan apapun itu, ternyata ketika sakit pun, ya, belum tentu bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan akhirnya adalah meninggal, begitu. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah meskipun Anda saat ini entah itu menguasai berbagai macam keilmuan, ya, tidak perlu yang namanya sok-sokan atau tidak perlu yang namanya congkak, tidak perlu yang namanya sombong, tidak perlu yang namanya oh ini saya tahu loh dalil ini, dari guru saya itu dalilnya seperti ini, ini channel nggak bermutu, ini channel menyesatkan dan sebagainya. Bukan begitu yang saya maksudkan di sini adalah sebenarnya Tuhan itu maha paradoks, ya, bertolak belakang. Jadi di dalam Asmaul Husna itu pun juga nama-nama lain dari Allah. Allah itu maha mencipta dan Allah itu maha menghancurkan, ya kan. Nah, meskipun dalil yang mengatakan Allah atau aku, yaitu Allah, sesuai dengan prasangka hambanya, tapi tidak selalu seperti itu, ya, karena Allah itu punya kehendak, maha berkehendak. Kalaupun Anda sudah berimajinasi untuk menggunakan berbagai macam keilmuan untuk memanifestasikan apa yang Anda inginkan, tapi belum tentu juga apa yang Anda inginkan itu bisa terwujud. Meskipun Anda sudah mengetahui, oh kesalahan saya di sini, oh harus melepas, oh harus tidak melekat dan sebagainya. Tetapi semua itu juga bergantung pada Allah, karena Allah itu yang maha menghendaki. Kalau misalnya Anda sudah praktek ilmu loa, praktek ilmu pikiran, praktek ilmu energi, praktek ilmu apapun itu, ya. Nah, kalau misalnya Allah nggak berkehendak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, mau apa, gitu kan? Ya, jadi kita perlu yang namanya berserah, kita perlu yang namanya berpasrah, sehingga kita tidak lagi yang namanya terlalu larut dalam kekecewaan. Jadi orang yang kecewa terhadap apa yang diinginkan itu kan gara-gara punya harapan yang begitu besar, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, dia akhirnya kecewa, ya. Ibaratnya bahasa Jawanya adalah ngono yo ngono tapi yo aja ngono, gitu. Jadi artinya adalah begitu, oke lah, begitu memang rumusnya demikian, tapi ya tidak selalu seperti itu, ya kan. Nah, jadi kita perlu sadar bahwa kita sebagai manusia perlu yang namanya berikhtiar, berusaha, tapi segalanya itu juga atas kehendak Allah. Jangan serta-merta kita pakai ini, pakai ilmu itu dan sebagainya seolah-olah kita bisa mengatur kehidupan kita sendiri. Tidak. Jadi seolah-olah kita oke, saya mau praktek ini ya agar manifestasi saya ini bisa terwujud, ya. Oke, bisa saja terwujud,
Ya, mungkin Anda seringkali melakukan ilmu manifestasi dan seringkali terwujud, tetapi kan tidak selalu terwujud. Ya, maka dari itu lagi-lagi kita perlu yang namanya berserah atau berpasrah, karena puncak ilmu tertinggi itu adalah berserah, berpasrah. Terserah Allah lah, terserah yang maha pencipta lah, terserah yang maha berkehendak lah, kehidupan kita nanti mau dijadikan apa olehnya. Yuk sadari, renungi, dan pahami. Semoga bermanfaat. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.